Sobat Dumas, senang sekali Neng Polwan hari ini dapat menyapa Sobat Dumas sekalian. Nah, Neng Polwan hari ini tepat berada di depan pos pengamanan dari tempat wisata, yaitu Kebun Binatang Surabaya. Nah, Sobat Dumas, perlu Neng Polwan sampaikan juga atau informasikan bahwa di pos pengamanan kepolisian yang berada di depan KBS ini juga disediakan layanan vaksin gratis bagi pengunjung yang belum melaksanakan vaksin. Nah, seperti apa proses vaksinnya dan juga seperti apa pengamanan yang dilaksanakan kepolisian di tempat wisata Kebun Binatang Surabaya ini, mari kita simak laporan selengkapnya. Nah, Sobat Dumas, saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Kapolsek Wonokromo, Kompol Rini Pamungkas. Nah, mari kita tanyakan kepada beliau secara langsung seperti apa mekanisme yang digunakan kepolisian untuk melakukan pengamanan di KBS Surabaya. Semangat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak Lia. Luar biasa. Bu, jadi untuk pengamanan dalam rangka Nataru atau Natal dan Tahun Baru di KBS ini seperti apa yang dilakukan oleh Polsek Wonokromo? Oke. KBS sendiri semenjak Surabaya masuk menjadi level 1, memang untuk jumlah pengunjung luar biasa sudah mengalami peningkatan. Kemarin kita sudah laksanakan rapat bersama dengan KBS, dengan Disub, dengan kecamatan untuk pelaksanaan pengamanan. Jadi khususnya untuk hari ini, besok tanggal 25 dan nanti pada tanggal 31, kita kerahkan 10 personil khusus untuk pengamanan di KBS. Karena kita antisipasi peningkatan atau lonjakan khusus di tanggal-tanggal tersebut, ditambah dengan nanti di tanggal 1 Januari. Oke, terkait dengan malam pengamanan Nataru, Bu, apakah ada pengamanan khusus atau penekanan khusus yang dilakukan kepolisian terhadap masyarakat yang akan berkunjung atau melintas di wilayah depan Pospam KBS ini? Betul, jadi kita mengikuti petunjuk dari Polrestabes bahwa akan dilaksanakan penyekatan khususnya di Jalan Darmo. Untuk waktunya kami masih menunggu dari Polrestabes. Informasi awal pukul 22.00 untuk jalur Darmo sudah kita tutup. Terutama untuk kegiatan pawai-pawai kendaraan menggunakan knalpot Brong Surabaya Hening untuk malam tahun baru. Itu juga berlaku untuk malam Natal ya, Bu ya? Di malam tanggal 24? Sama, berlaku juga dengan sama. Kemarin juga sudah dilakukan press release oleh Bapak Kapolres di Polrestabes Surabaya untuk pemusnahan BB knalpot Brong maupun miras. Itu menjadi atensi dari pimpinan untuk kita laksanakan dalam operasi lilin Nataru ini. Terkait dengan pelayanan yang diberikan kepolisian di pos pengamanan KBS ini, ternyata kepolisian juga menyediakan fasilitas vaksin gratis, Bu. Vaksin gratis itu untuk warga Surabaya saja ataukah kepada seluruh pengunjung yang ada di KBS yang ingin melakukan vaksin? Betul sekali, jadi perintah dari pimpinan untuk seluruh jajaran Polrestabes untuk Pospam maupun Posyan tidak hanya melakukan pengamanan proses operasi lilin atau pengamanan kegiatan perayaan Natal dan Tahun Baru, tetapi juga mensukseskan untuk pencapaian vaksinasi menyeluruh baik warga Surabaya maupun non-Surabaya. Jadi di Pospam KBS ini setiap hari sampai dengan tanggal 2 nanti kita layani untuk pelaksanaan vaksinasi, baik vaksin Sinovac maupun Astra, dosis 1, dosis 2 untuk KTP nasional. Jadi seluruh warga yang berkunjung ya, Bu, tidak hanya warga Surabaya saja dapat melakukan vaksin di Pospam ini ya? Betul. Semua warga yang datang ke Pospam untuk melaksanakan vaksin, semua kita terima untuk vaksin jenis Sinovac dan Astra. Terkait dengan keamanan atau kepercayaan masyarakat, kadang seringkali masyarakat merasa khawatir, Bu, karena ini kan Pospam, otomatis yang menjaga kan polisi. Kok menyediakan layanan vaksin? Nah, ini siapakah yang mau vaksin, Bu? Supaya masyarakat bisa lebih percaya bahwa vaksin yang kita berikan ini adalah aman dan halal. Jadi Polsek Wonokromo bekerja sama dengan kecamatan, dibantu oleh 3 puskesmas yang ada di Kecamatan Wonokromo, yaitu Puskesmas Wonokromo, Ngagelrejo maupun Jagir. Petugas dari puskesmas secara bergilir dari tanggal 24 ini sampai dengan tanggal 2 Januari besok melaksanakan kegiatan vaksinasi. Jadi petugasnya nakes dari puskesmas. Jadi petugas yang melaksanakan atau melakukan penanganan dari proses vaksinasi ini adalah tenaga medis. Jadi sangat aman dan halal. Kalau boleh tahu dosis yang disediakan dalam satu hari berapa ampul, Bu? Untuk Sinovac hari ini kita siapkan 50 dosis, untuk jenis Astra kita siapkan 20. Jadi total ada 70 dosis per hari ya, Bu ya, yang disediakan untuk warga Surabaya.
Baik, luar biasa Sobat Humas, pengamanan dan pelayanan yang diberikan oleh Polsek Wonokromo kepada pengunjung KBS Surabaya. Nah, seperti apa sekarang terkait dengan pengamanan atau ketentuan berkunjung di KBS ini? Mari kita simak penjelasan. Kami akan berbincang-bincang dengan Humas dari KBS Surabaya. Nah, Sobat Humas, saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Agus Supangkat. Beliau adalah Humas dari KBS Surabaya. Nah, terkait dengan mekanisme berkunjung di KBS ini seperti apa, mari kita simak penjelasan beliau. Semangat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Yana, dan selamat pagi buat Sobat Humas Polda Jatim. Jadi selama Nataru, nanti mulai hari ini sampai 2 Januari yang akan datang ya, Kebun Binatang Surabaya tetap buka. Untuk tiket kita sediakan bisa lewat QRIS, berisi, dan juga tiket box. Kemudian hal-hal yang kami tawarkan kepada pengunjung, mohon maaf untuk tahun ini karena masih pandemi, jadi hal-hal yang berkaitan bisa menimbulkan kerawanan masih kita tiadakan. Jadi yang sudah bisa dinikmati ada wahana akuarium, kemudian tunggang satwa onta, wisata air, kemudian kami juga ada animal edutainment dan juga kids show. Jadi untuk kolam renang anak karena ini rawan kerumunan masih belum bisa dinikmati pengunjung. Kemudian yang perlu disiapkan masyarakat sebelum berkunjung di Kebun Binatang Surabaya, tentunya harapan dari kami dalam kondisi sehat gitu ya. Kemudian disiapkan aplikasi Peduli Lindungi, jadi nanti sebelum masuk Kebun Binatang Surabaya harus lewat tes suhu badan dalam kondisi sehat. Kemudian kita harapkan pengunjung tetap mentaati protokol kesehatan, terutama tetap memakai masker, jaga jarak, dan kami juga sudah siapkan tempat cuci tangan yang memadai gitu, Mbak. Untuk pembelian tiket, Pak, apakah tiket ini hanya disediakan online, apakah juga bisa dibeli secara offline di tempat? Jadi kemarin dari evaluasi karena sistem online itu kan masih perlu nunggu waktu, dan mulai bulan kemarin kita coba sempurnakan. Jadi untuk pembelian tiket bisa lewat kartu berisi, juga QRIS, dan kita sediakan juga tiket box di dalam kawasan Kebun Binatang Surabaya. Dan untuk selama program Nataru, kami juga mempermudah akses masuk. Jadi pintu masuk kita buka semua, termasuk pintu selatan yang berdekatan dengan Terminal Intermoda Jayabaya. Jadi masyarakat yang parkir di areal TIJ Terminal Intermoda Jayabaya bisa akses lewat pintu selatan. Kemudian di pintu utama ini walaupun sedang perbaikan tetap kita buka, dan juga pintu masuk area parkir. Jadi pengunjung yang menggunakan roda 2, roda 4 bisa langsung akses lewat pintu masuk parkir. Apakah ada pembatasan jumlah pengunjung, Pak? Jadi kami tetap mengikuti regulasi dan peraturan pemerintah. Untuk kuota yang tersedia ini 50% dari kapasitas normal. Baik. Untuk KBS sendiri, Pak, 50% dari kapasitas KBS sendiri itu berarti nominalnya ada berapa, Pak, kalau boleh tahu? Jadi kira-kira sekitar 5.000-an pengunjung setiap hari. Disediakan tempat untuk menampung hanya dibatasi 5.000 pengunjung saja. Ya. Selebihnya tidak diizinkan untuk masuk, begitu ya, Pak? Baik, selain dengan prokes yang telah diterapkan di KBS ini, Pak, untuk antisipasi dari jumlahnya pengunjung yang membludak, apakah dilakukan sebuah strategi khusus, Pak? Jadi pertama ya, nanti kalau misalkan terjadi penumpukan sudah melampaui batas, kita stop dulu, kemudian nanti nunggu sampai yang di dalam keluar, seperti itu. Kemudian di depan pintu-pintu masuk
juga sudah kita sediakan tenda untuk ruang tunggu gitu. Jadi dan harapan dari kami tetap supaya tidak terjadi kerumunan. Di kami juga ada tim Satgas COVID Mandiri sebanyak 80 personal dan juga dibantu teman-teman dari Pramuka, kemudian ada Linmas dan lain-lain nanti untuk tetap mengingatkan ke pengunjung untuk mengikuti protokol kesehatan dan nanti kita tempatkan di titik-titik yang rawan terjadi kerumunan seperti itu. Apa saran Bapak kepada calon pengunjung yang ingin berwisata ke KBS Surabaya ini, Pak? Ya, pertama tentunya tadi dalam kondisi sehat gitu ya. Mungkin yang masih dalam kondisi sakit bisa ditunda dulu menunggu sehat. Kemudian di kawasan KBS karena saat ini belum boleh bergerombol, jadi tidak diperkenankan membawa tikar dan jenis ya piknik seperti itu. Dan mungkin bisa juga bawa obat-obatan kecil untuk persiapan. Karena musim hujan mungkin baik juga membawa payung seperti itu ya. Itu tadi penjelasan dari Humas KBS Surabaya terkait dengan prosedur atau mekanisme pengamanan dan prosedur untuk berkunjung ke KBS Surabaya. Mohon bagi Anda yang ingin berkunjung ke sini supaya tetap mentaati protokol kesehatan dan juga menerapkan protokol kesehatan serta mengikuti vaksin. Nantikan informasi dari kami di Breaking News, tetap bersama saya Ning Polwan dalam Info Presisi.